ada lagi yang membantah saya. Ya, Abdullah bin Taslim, dai roja ya, di Kendari sini. Nah, ditanya tentang saya, bagaimana Ustadz Hasan? Jawabannya, kalau antum dengarkan, jahil bil manhaj, menunjukkan magister satu ini tidak paham dengan manhaj, padahal S2. Jawabannya sangat memalukan. Apa jawabannya? Sekaligus saya singkap saja di sini, biar tersingkap syubhat. Ustadz Hasan itu orangnya suka tidak lulus, banyak kuliahnya tidak lulus. Itu jawabannya Abdullah bin Taslim. Dia memang ahlus sunnah tapi terlalu keras. Nah ini, coba lihat jawabannya. Nah, salah satu sisi keras yang dia jelaskan, bahwa dia memaksakan pendapat. Kalau tidak sependapat, ditahdzir, disingkirkan. Itu jawabannya Abdullah bin Taslim. Di akhirnya dia bilang, saya tidak mentahdzir dia, tapi tinggalkan, jangan ambil ilmu dengan orang yang seperti ini. Tapi saya tidak mentahdzir. Ya, antum tertawa, padahal antum ini Masya Allah, ya, mungkin baru mengenal dakwah sunnah. Antum sudah tertawa karena menunjukkan bodohnya dalam jawabannya. Tidak ilmiah. Coba, tidak paham apa kata tahdzir. Saya tidak membolehkan mengambil ilmu dari dia. Toh dia juga bukan sangat istimewa. Di awalnya dia bilang bodoh, banyak tidak lulus. Di akhirnya dia kok tidak terlalu istimewa. Berarti istimewa, hanya tidak terlalu. Iya. Nah, S2 magister. Inilah kalau orang menyimpang manhajnya, pasti berbicara tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, karena menyimpang kaidah-kaidahnya bengkok, tidak lurus. Tidak mentahdzir, tapi dilarang orang ambil ilmu dari saya. Itu apa namanya? Tahdzir ya, jahil. Tahdzir namanya itu, barakallahu fikum. Kenapa Anda mengatakan saya tidak mentahdzir? Mengapa? Karena dia tidak mau kasih bertentangan dengan pendapat prinsipnya. Prinsipnya dia tidak mau mentahdzir. Ya, sehingga dia harus membubuhi ucapannya dengan saya tidak mentahdzir, tapi tidak usah ambil ilmu sama orang seperti ini. Toh kamu nanti tidak bisa membela orang yang dijelekkan oleh dia. Tidak paham apa itu manhaj, apa itu kata tahdzir, tidak paham apa itu manhaj. Hada S2 magister. Yang selanjutnya dia mendustakan nama saya dengan menyatakan bahwa saya banyak tidak lulus kuliah saya di Jamiah Islamiyah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kalau saya banyak tidak lulus di Jamiah Islamiyah, saya tidak bisa menyelesaikan 4 tahun LC. Pasti. Karena banyak tidak lulus. Iya kan? Siapa yang kuliah di sini? Hah? Orang semua ini banyak yang kuliah. Paham? Orang yang banyak materinya tidak lulus pasti menambah tahunnya. Iya. Saya alhamdulillah menyelesaikan program LC selama 4 tahun. 1 tahun pendalaman bahasa. Jadi saya 5 tahun. 2000 sampai 2005. Itu pun alhamdulillah nilai saya masih baik. Bukan cukup atau rendah. Lah, nilai saya baik alhamdulillah. Sekalipun dia memang nilainya apa istilahnya cum laude dia. Ya. Itu pun saya tidak ingin menyinggung pribadi. Karena itu tidak ilmiah. Tapi karena dia membuka labas. Mungkin saya mau berdalilkan dengan firman Allah, fa'tadu bimithli ma'tada alaikum. Lawanlah kezaliman itu
yang semisalnya bisa, boleh, tapi jangan berlebihan. Yang pertama saya katakan bahwa saya tidak lulus dalam tarikh waktu itu. Tarikh, sejarah, disebabkan karena saya sakit dan saya tidak bisa murojaah. Materinya 2 tebal seperti ini. Ya, pembahasan sejarah. Sehingga saya memang sudah pasrah dan akan mengulang nanti di pengulangan, di waktu pengulangan. Dan alhamdulillah saya memang tidak lulus di satu mata pelajaran ini, dan saya mengulang di waktu yang telah ditentukan, dan Allah memudahkan saya lulus dengan materi 2 kali setebal ini. Nah, akhirnya saya tidak menambah tahun, alhamdulillah. Nah, satu tidak lulus seperti ini dikatakan Abdullah bin Taslim, banyak tidak lulus. Bukankah dusta? Kadzabun asyir, dusta di atas dusta. Allahul musta'an. Ini kalau orang yang hasad dan emosi. Nah, yang kedua saya ingin katakan, kalau dia menyatakan diri karena ini mengandung mana artinya dia pintar, ya, saya bodoh. Perlu diketahui bahwa dalam agama Allah bukan pintar-pintar bodoh. Bukan. Dalam agama Allah yang pertama adalah hidayah dan taufik. Baru yang kedua membutuhkan kecerdasan untuk memahami agama Allah, memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang pertama bukan masalah pintar atau bodoh. Yang pertama adalah masalah hidayah dan taufik. Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin katakan, bahwa kalau Abdullah bin Taslim mengatakan dirinya pintar, saya menyaksikan dengan kedua mata saya. Melihat pengumuman peringkat di S2, saya melihat dari 12 orang, namanya Abdullah bin Taslim urutan yang ke-12. Saya baca langsung. Dan saya siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya membaca langsung di papan pengumuman. Barakallahu fikum. Tidak perlu menggembar-gembokan masalah lulus dan tidak lulus. Orang-orang yang cerdas di Jamiah Islamiyah banyak sekali yang tidak lulus. Orang-orang Arab sendiri, orang Yaman, orang Palestina, Afghan dan lain sebagainya, orang-orang Arabnya yang tidak lulus. Tapi orang yang cerdas, orang-orang hanya karena mereka tidak perhatian dengan kuliah. Nah, mereka perhatian kepada majelis-majelis para masyayikh, para ulama di luar dari Jamiah Islamiyah. Baik itu guru-guru dari Jamiah Islamiyah sendiri ataupun guru-guru di luar dari Jamiah Islamiyah. Tidak perlu dibahas yang seperti ini. Nah, ini pertama masalah pribadi. Yang kedua dusta. Yang ketiga akhirnya takarannya yang satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan Anda tidak paham manhaj dan juga tidak paham makna tahdzir. Perlu dipahamkan kepada seorang magister. Nah, wallahu taala alamu bissawab. Padahal ketika bersamaan di pondok di Yogyakarta, karena saya satu angkatan, ya, masya Allah, Abdullah bin Taslim ini termasuk yang paling semangat dengan manhaj. Bahkan yang mendakwai saya, yang awalnya saya menyimpang, alhamdulillah Allah selamatkan saya melalui dia. Ya, tapi ini bukan manhaj muwazanah. Tahu manhaj muwazanah? Manhaj muwazanah itu manhaj yang kalau menyebutkan kejelekan, tahdzir, harus disebut juga kebaikannya. Ini namanya manhaj muwazanah. Ya, saya sebut Abdullah bin Taslim ini bukan dalam rangka manhaj muwazanah, tidak. Nah, tapi saya hanya menyebutkan biografi atau sejarah. Nah, dan itu boleh. Barakallahu fikum. Dan ini bukan rekomendasi. Bahwa saya pun alhamdulillah Allah selamatkan saya dari kesesatan yang pada waktu itu saya di pondok hizbi di Cilacap, ya,
3 bulan atau 4 bulan saya mondok di sana, saya keluar karena mendapat hidayah melalui Abdullah bin Taslim yang telepon saya. Hasan, kenapa Anda di situ? Keluar. Itu kelompok ini dan ini dan ini. Dijelaskan sama dia. Alhamdulillah, Allah melapangkan dada saya untuk menerima kebenaran. Spontanitas saya langsung menghadap kepada pimpinan pondok Cilacap. Karena dia sangat mengenal dan dekat dengan saya. Dan bersama Ustaz Sarbini pada waktu itu. Naam. Saya berdua Ustaz Sarbini menghadap, keluar dimarahi, tapi la ba'as, yang penting bisa keluar selamat, alhamdulillah. Naam. Demikian. Barakallahu fikum. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dan selanjutnya kita masuk pada tanya jawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang keliru dan salah semata-mata dari syaitan dan dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.